Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch, we are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukan hanya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan, tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal. Shalom. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk bersyukur kepadanya.
setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaanmu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang kami minta, Tuhan. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Menyembahmu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, semua katakan amin. Haleluya. Sebab Dia Allah sumber kekuatan kita. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Dia Allah sumber kekuatan. Dia Allah sumber penghiburan kita. Haleluya. Mari Royals, kita bergoyang sama-sama menari buat Tuhan. Haleluya. Musuh di depan, bintang
Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan haleluya. Come on. Thank you Lord. Because there's nothing impossible with you Lord. Thank you Lord. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 Shout to Jesus, come on. Oh, oh. Sing it out. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Come on Royals. Cause it's you who gives me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. 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 Oh. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Woo. 'Cause we believe in you, Lord. Come on, real, sing it out. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Sing, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya. Thank you, Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu sungguh tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur atas keselamatan. Kami bersyukur atas penghiburan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang hari ini Tuhan,
Pagi ini kami membawa ucapan syukur kami. Kami yakin dan percaya hanya Engkau saja, Allah yang terhebat, Allah yang terdahsyat dalam kehidupan kami. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Yes Lord. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas
pelayanku, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaanmu, amin. Kebenaranmu, itu bagianku, oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Ku mau mengasihimu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Dengan satu suara terus nyanyikan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di hadapan Allah yang maha besar dan maha kuasa dan maha suci, kami datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, justru karena kasih setia-Mu, justru karena kasih karunia-Mu yang membuat kami dibenarkan di hadapan-Mu. Sehingga kami dengan berani menghadap tahta kasih karunia-Mu dan menyatakan bahwa Engkau segalanya. Kalibrasi hati kami hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali dengan mulut kami mengatakan bahwa Engkau segalanya. Tetapi justru sepanjang kehidupan kamilah rajanya. Ampuni kami Bapa. Seringkali kami menyimpang dari jalan-jalan. Seringkali yang berdaulat penuh dalam kehidupan kami bukanlah kehendak-Mu dan bukanlah kebenaran-Mu, justru pembenaran kami. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau setia dan adil. Kau sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Nyatakan isi hati-Mu, kalibrasi hati kami, sucikan kami Tuhan, hingga kami terus berkenan di hadapan-Mu dan hidup kami berdampak bagi banyak orang. Kerajaan-Mu diperluas, nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan Tuhan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Injil Yesus Kristus saja, kiranya Injil kerajaan Allah saja yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini. Bukan pengetahuan hamba-Mu dan bukan pengalaman hamba-Mu. Kiranya Kristus dipermuliakan dan hati kami disucikan dan dikalibrasi Tuhan. Terima kasih
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan. Amin. Silakan duduk Royals Family. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Royals mungkin hari ini kaget. Kenapa kok minggu lalu yang diumumkan adalah Alvin Wanandi, tetapi saya yang berkhotbah hari ini. Saya hari ini menggantikan Alvin karena hari Selasa lalu papa dari Foni, yaitu Murtawa dan Alvin itu berpulang. Jadi Alvin sekeluarga, Foni sekeluarga besar mengalami kedukaan. Jadi saya mewakili keluarga besar Royal Family mengucapkan terus penanggungan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat Alvin, Foni dan keluarga besar. Dan kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kalian sekeluarga. Nah, pada waktu ibadah tutup peti kemarin, Foni menyampaikan sebuah message yang sangat luar biasa dari mendiang Bapak Budi Sutejo. Simple message but powerful for me. Foni menyampaikan seperti ini, kalau ikut Yesus itu jangan setengah-setengah, harus 100%. Wah, thank you for sharing that message, Fon. Itu sangat menguatkan buat saya dan kiranya itu juga menjadi pengingat buat kita. Ikut Yesus itu harus 100%, gak boleh separuh-separuh. Dan kalau ngomong-ngomong ikut Yesus, Minggu 12 Juli minggu lalu, ada 2 orang yang memutuskan untuk hidup bagi Yesus, memberikan dirinya dibaptis. Yaitu adalah 2 orang itu adalah Alvin dan Livia Lukito. Ada hadir hari ini Alvin sama Livia Lukito? Itu dia, oke. Alvin, Livia Lukito. Congratulations ya, selamat. Dan ini luar biasanya adalah minggu kemarin yang khotbah di sini adalah Pastor Samiton Pangela. Khotbahnya tentang lahir baru. Wow, God is so good to you guys. Ya bagaimana tuh message Tuhan itu ngejar kalian dan memberikan pengertian. Saya yakin dan percaya message yang disampaikan minggu lalu itu benar-benar nyata dalam kehidupan kalian. Sekali lagi congratulations buat Alvin dan Livia. Haleluya, selamat menempuh hidup baru. Ya benar-benar hidup baru, habis ini menempuh hidup baru yang lain ya. Baik, haleluya. Nah, minggu lalu ada satu statement yang luar biasa dari Pastor Samiton Pangela. Beliau mengatakan seperti ini, kelahiran kembali membuka mata kita untuk mengenal Allah dan hidup dalam tujuannya. Ini bagi saya, ini adalah sebuah message yang luar biasa. Ini adalah message yang mengingatkan saya kembali. Sorry, ini kok nggak ada ya PPT-nya? Nah, ini dia. Oke, next. Bisa next. Nah, ini dia. Kelahiran kembali membuka mata kita untuk mengenal Allah dan hidup dalam tujuannya. Nah, pengalaman lahir kembali ini sangat menakjubkan. Sangat luar biasa. Membuat kita semangat untuk melayani. Membuat kita semangat untuk menginjil. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dan benar-benar kita pahami adalah seperti ini. Ada proses terus bertumbuh di dalamnya. Karena gini, Royal Family, mendapatkan kehidupan yang baru adalah karya Roh Kudus. Namun hidup dalam kehidupan yang baru tetap kita yang harus terus urus dengan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan kita, tetapi ada satu proses di dalam kehidupan kita terus-menerus dikuduskan. Kita terus-menerus diperbaharui. Saya suka sekali dengan istilah dilahirkan kembali. Mari kita sama-sama benar-benar memaknai hal ini. Saya memiliki 2 anak dan jelas semuanya melalui proses dikandung dan dilahirkan oleh istri saya. Benar ya? Jadi melalui proses dikandung dan dilahirkan oleh istri saya. Jadi gini, waktu pertama kali anak saya lahir, itu yang mereka bisa lakukan hanya tidur, bangun, minum ASI, tidur lagi, pipis dan pup. That's all. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai bisa tengkurap, mereka bisa balik lagi, mereka mulai bisa duduk, mereka mulai bisa merangkak, mereka mulai bisa berdiri, mereka mulai bisa berlari. Sampai sekarang anak saya cerewet banget, tanya segala macam. Ya, apalagi anak saya yang pertama tanya, pertanyaannya, Dedi, kalau semua manusia telah berdosa, apa kesalahannya Samuel? Pertanyaannya, Tritunggal itu seperti apa? Anak pendeta ya. Well, jadi mari
kita sama-sama tahu bahwa sama halnya dalam perjalanan iman kita. Saat dilahirkan kembali kita mengalami metanoia. Sering dengar ini ya, metanoia. Bukan toko buku, tapi metanoia adalah pertama kali kita mengarah kepada kegelapan, kita hidup di dalam kegelapan, tetapi metanoia kita berbalik arah, kita berjalan di dalam terang Allah. Nah, inilah terjadi perubahan, kehidupan kita terjadi perubahan sama Tuhan. Dan ini kenapa kita angkat hashtag kita adalah riding the wave. Dalam setiap perjalanan ada kesempatan untuk tumbuhkan iman. Dalam perjalanan kita yang awalnya menuju pada kegelapan, sekarang menuju pada terangnya yang ajaib, ada kesempatan untuk tumbuhkan iman itu. Tuhan selalu bekerja dalam setiap momen yang kita lewati, supaya kita mengalami pertumbuhan. Kenapa kita harus melewati proses pertumbuhan ini? Melalui karya salib Kristus kita telah diselamatkan dan kita dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Dan menghidupi gaya hidup kerajaan ini perlu dilatih. Karena di dalam hati kita masih banyak raja-raja kecil yang berkuasa, yang berdaulat dalam hati kita. Yang mau mengambil kekuasaan Kristus dalam hati kita. Sama halnya dengan ini kan, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir secara fisik, mereka keluar dari Mesir, tetapi secara ideologi, mereka masih dijajah sama Mesir. That's why, minggu pertama kan, Pak Daniel Yanuar mengkhotbahkan tentang Yosua ngomong gini kan, mulai hari ini pilih kepada siapa kamu beribadah. Kepada ilah-ilah lain atau kepada Allah yang benar. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah yang benar. Jadi pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya ya, yang harus kita tanyakan. Bukan bagaimana cara menyembah Tuhan dengan benar. Bukan itu. Yang mesti kita tanyakan adalah sejatinya manusia, hatinya itu dirancang untuk menyembah sesuatu atau seseorang. Pertanyaannya yang harus kita renungkan, siapa yang kita sembah selama ini? Kita menyembah dunia atau kita menyembah Allah? Kita menyembah ilah-ilah lain, menyembah keinginan kita, atau kita menyembah raja di atas segala raja? That's why juga 2 minggu lalu, Pak Daniel Yanuar juga mengatakan seperti ini, Tuhan bukan hanya menjadi nomor 1, tetapi dialah segala-galanya. Harusnya dia menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Tadi pas banget lagunya. Pas banget lagunya. Mengetahui kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Raja. Itu tidak serta-merta membuat kita memberikan segalanya sama Tuhan. Mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja mulia tidak serta-merta membuat kita tunduk dan kita menyembah Tuhan dengan luar biasa. Jadi pertanyaan utamanya bukanlah bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Tapi siapa yang kita sembah? Mari kita renungkan bagian ini hari ini. Bahkan ironisnya ya, kita tampaknya menyembah Tuhan yang benar. Tetapi fokus utamanya bukan pada Allah. Fokus utamanya pada diri kita sendiri. Oleh sebab itu sebenarnya seperti ini, Royals. Penyembahan sejati lahir saat kita memaknai dan menghidupi esensi dari kehidupan baru. Kita tidak lagi sibuk dengan sensasi, namun kita hidup dengan konsistensi yang tinggi untuk selalu berpusat pada panggilan ilahi. Ini yang harus sama-sama kita renungkan setiap saat. Ini yang selalu sama-sama kita waspadai, hati kita penuh dengan berhala. Hati kita penuh dengan raja-raja kecil yang mencoba untuk mengkudeta Kristus yang sudah jadi raja dalam kehidupan kita. So hari ini, hal-hal apa saja yang harus kita waspadai? Dan panggilan ilahi seperti apa yang harus kita hidupi? Saya bagi sermon saya menjadi 2 bagian. Yang pertama mengejar sensasi dan yang kedua hidup dalam esensi. So, kita masuk ke poin yang pertama. Saya kasih tahu dulu ya, saya disclaimer dulu bahwa ayatnya akan banyak. Tapi percayalah Roh Kudus akan membantu kita dan memberikan pencerahan hari ini. Jadi sabar ya, coba katakan kanan kiri, sabar ya. Sabar ya, gitu kan. Sudah gantiin, kakek pola, wong iki, sabar ya. Ayatnya banyak, tapi percayalah Tuhan akan membukakan sesuatu dalam kehidupan kita. Miliki kerendahan hati, buka hatimu, dan biarkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, oke? So, kita akan baca dari ayat Matius 15 ayat 1 dan 2. Permulaannya dulu, oke? Matius 15 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita?
mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, dari 2 ayat ini ya, ada 2 fakta yang menarik. Yang pertama, orang Farisi dan ahli Taurat ini dikatakan dari mana? Dari Yerusalem. Pertemuan mereka ini, itu dari mana? Di mana? Pertemuan mereka itu ada di Galilea. Artinya mereka harus menempuh jarak 90 mil. Artinya itu 145 kilometer kurang lebih. Ini bukan perjalanan yang mudah. Dan yang kedua, fakta uniknya yang kedua adalah yang mereka permasalahkan, yang mereka sedang tuduhkan, yang mereka sedang hakimi Yesus dan murid-muridnya, itu soal adat istiadat, itu soal tradisi. Dan itu tidak ada di hukum Allah, nggak ada. Nggak ada di 10 perintah Allah, nggak ada. Perintah keberapa coba? Cuci tangan sebelum makan. Waktu COVID ada. Tapi cuci makan sebelum makan nggak ada di perintah Allah. Itu tradisi. Coba kalau Bapak Ibu punya Alkitab di aplikasi Alkitab, biasanya kalau di aplikasi saya itu di sebelahnya itu ada note-nya. Kalau ada ayat yang berkaitan, itu nggak ada. Ayat ini nggak ada. Jadi 2 hal gini ya. Contoh ya. Akankah gini? Kalau kita menempuh perjalanan sekian kilometer, 145 kurang lebih. Dan secara ini ya, ini banyak sekali yang dikeluarkan. Harganya sangat mahal. Baik secara dana maupun secara daya. Mahal banget. Ini banyak yang sering hiking, Royal Family sering hiking. Dipelopori oleh yang mulia Bapak Agus. Wah, mana nih Bapak Agus ada di belakang. Wah, Bapak Gunung Indonesia ya. Jadi kita ini sering hiking. Mana mungkin ya kita tujuan utama kita hiking. Kita bangun pagi-pagi, subuh-subuh, kita naik mobil ke lereng bukitnya, ke lereng gunungnya, dan tujuan utama kita adalah untuk menikmati Indomie telur. Gak usah ke sana. Pulang aja di rumah kita bisa buat Indomie goreng telur kan? Bener gak sih? Ngapain mesti sampai hiking? Kalau seandainya harga yang begitu mahal itu dibayar, artinya orang Farisi menganggap itu sangat penting. Orang Farisi menganggap itu sangat penting. Tapi kenapa mereka ini menganggap itu sangat penting? Mereka menganggap tradisi ini sangat penting. Karena gini, Royals, mereka itu berawal dari ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Awalnya mereka dengan senang hati melakukannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mendirikan beberapa pagar, beberapa hukum untuk melindungi hukum-hukum tersebut. Dan itu yang jadi tradisi. Jadi gini, saya kasih gambaran lebih jelas lagi ya. Tahun 2019, ini benar-benar saya lihat nih. Saya dapat favor untuk ke Israel. Bersama Pak Arifin, sama Bu Vivi, sama Ko Andrew, sama Steven juga. Itu pertama kalinya saya ketemu dengan Andri dan Cieli. Luar biasa sampai sekarang. Andri nggak tua-tua, mukanya muda terus gitu aja terus gitu kan. Disetrika setiap hari. Licin banget, aduh luar biasa Andri. Ya, jadi saya baru pertama kali ke luar negeri dan saya langsung ke Israel waktu itu. Anyway, waktu itu kami datang hari Jumat. Hari Jumat pagi kami datang, kami keliling ke beberapa tempat dan segala macam hingga tempat terakhir, sudahlah, lupakan. Jadi tempat terakhir yang kami kunjungi itu adalah Tembok Ratapan. Nah, kalau di Israel pergantian waktunya itu waktu matahari terbenam. Jadi at least jam 6 sore itu mereka sudah pindah hari. Jadi kalau sampai di sana sore, berarti jam 6, Jumat jam 6 itu akan jadi hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Di Tembok Ratapan itu kami sudah di briefing. Begitu masuk jam 6 tidak boleh foto-foto ya. Kenapa? Saudara tahu kenapa gak boleh foto-foto? Karena kan ada 10 perintah Allah, kuduskanlah hari Sabat. Jadi mereka berpikir, mereka membuat sebuah tradisi. Kalau hari Sabat gak boleh melakukan apapun. Dan yang lucunya di hotel tempat kami bermalam itu ada namanya lift Sabat.
Jadi liftnya itu akan berhenti di tiap lantai. Supaya apa? Orang Farisi yang masuk di sana, orang Farisi sampai sekarang masih ada. Masih ada. Jadi mereka masuk sana, mereka nggak perlu pencet liftnya. Karena kalau mencet, tidak menguduskan hari Sabat. Aneh ya. Aneh ya. Tetapi luar biasanya gini. Luar biasanya gini. Ini alasannya. Ini alasannya gini. Jadi mereka membuat hukum atau tradisi untuk melindungi hukum. Dan ironisnya, tradisinya dijalankan, namun hukumnya dilupakan. Tradisinya dijunjung tinggi, namun hukumannya kehilangan esensi. Pagar yang mereka buat justru menimbulkan sebuah sensasi yang membuat nikmat. Karena dengan melakukan tradisi-tradisi yang mereka buat, mereka akan lebih tampak hebat dan terhormat. Dan selain itu, saat mereka melakukan tradisi yang memagari hukum Taurat, mereka lebih sering menghakimi daripada mengasihi. Tanpa mereka sadari, mereka justru lebih mengejar sensasi daripada menghidupi esensi. Ironis sekali. That's why setelah itu Yesus berespon dengan sangat luar biasa. Ayat 3 sampai 9. Yesus mengatakan seperti ini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Tetapi aku berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Bagian ini ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya kepadamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus langsung memberikan teguran yang luar biasa. Yesus udah bilang, oh salah ya? Oke, kita diskusi. Nah, langsung dia tegur. Dia langsung menyatakan ini kebenarannya. Ini hukum Allah. Diperhadapkan kepada tradisi. Saya lebih kasih ini ya. Saya kasih penjelasan di ayat yang kelima. Ayat yang kelima kan ngomong seperti ini. Tetapi kamu kurang lebih seperti ini. Saya persingkat aja. Kalau orang Farisi, mereka punya harta yang banyak dan mereka mendedikasikan harta tersebut untuk persembahan kepada Tuhan. Kalau zaman sekarang itu artinya itu adalah janji iman. Kalau dulu istilahnya itu adalah corban. Ada next. Corban istilahnya. Mereka mendedikasikan harta tersebut untuk dipersembahkan pada Tuhan. Dan kalau orang tuanya minta, mereka cuma bilang, ini sudah jadi corban. Gak bisa dapat. Gak bisa dapat. Tujuannya apa? Gue mempersembahkan ini. Dan fun fact-nya adalah, corban ini gak serta-merta harus langsung dipersembahkan. Mau dipakai dulu gak apa-apa. Yang penting dibilang corban aja. Ini jadi corban ya, ini jadi corban ya, ini jadi. Sudah, gak bisa di OT-OT. Tapi bisa digunakan dulu. Bisa dibayar, kalau ingat dan kalau niat. Ya kalau ingat. Ingat sih. Tapi niat. Who knows? Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Karena mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Yang mereka pusingkan adalah penyembahan untuk diri mereka sendiri. Termasuk apa yang mereka bangun. Mereka bermegah pada apa yang mereka bangun. Mereka tidak lagi bermegah pada Allah. Mari kita berhenti sejenak di sini. Masihkah Allah bertahta dalam hati kita? Masihkah kita bermegah di dalam Allah? Masihkah kita fokus menghidupi esensi atau justru tenggelam dalam nikmatnya sensasi? Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sudah membangun pagar-pagar sensasi yang membuat kita semakin jauh dari pribadi Allah. Jangan-jangan yang sedang kita perjuangkan
adalah sebuah sensasi yang berbalut panggilan ilahi. Aku melakukan untuk Tuhan. Mari jujur dengan hati kita hari ini. Saya mencoba memberikan self-diagnose 3 hal. Coba ya, kita ada di posisi mana? Yang pertama, kita mulai terpatok pada satu pattern atau metode tertentu. Hingga saat pattern tersebut atau metode tersebut hilang, kita mulai terganggu. Ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan itu mulai terganggu. Contoh, dalam ibadah, apa yang kita rasa ketika fasilitas ini nggak ada? There's no lighting, no music, AC-nya mati satu mungkin, saudara mulai kepanasan. Apakah itu benar-benar matters buat kita? Kita sedemikian rupa, gondoknya tuh sampai gak lumrah gitu loh. Apakah kita ada di posisi ini? Yang kedua, kita mulai hidup dalam pembenaran daripada hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam pembenaran. Bahkan kita menggunakan firman Tuhan untuk memagari kelemahan kita dan dosa yang kita lakukan. Contoh, dalam kehidupan kita, ini bisa dirubah dengan apapun ya. Ini bisa dirubah dengan apapun. Belum punya kerjaan, doa, berpuasa, ibadah sedemikian rupa. Begitu punya kerjaan, boom. Ibadah nanti aja. Ujung-ujungnya pakai Kolose 3 ayat 23. Kan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam pekerjaanku pun itu adalah ibadah. Wow. Really? Apakah ibadah seperti itu yang Tuhan mau? Kita berdoa sedemikian rupa. Minta anak. Minta pasangan. Udah punya pasangan, udah punya anak. Justru pasangan kita dan anak kita menghalangi kita untuk datang beribadah. Sorry. Mari kita cek hati kita. Saya punya tagline sama istri saya dulu. Waktu LDR. If you love, you will find the way. Pertanyaannya, apa yang kita cintai sekarang? Selalu ada jalan kok. Untuk kita pergi ke ibadah. Selalu ada jalan. Saya tidak mengatakan bahwa serta-merta tinggalkan pekerjaanmu. Mungkin ada beberapa saudara-saudara di tempat ini memang pekerjaannya mesti hari Minggu. Tapi ibadah, coba diatur lah. Iya kan? Waktu saya dulu, waktu zaman COVID, saya punya 2 anak. Gimana caranya supaya kami bisa beribadah? Saya antar istri saya ibadah pagi, sorenya saya baru ibadah. Waktu istri saya ibadah, saya ngapain? Saya muter-muter sama anak saya, naik mobil. Sampai ke Perak, beneran. Pulang ibadah, saya jemput istri saya antar pulang, saya balik lagi ke sini untuk ibadah. Karena bagi kami, ibadah non-negotiable. Harus ibadah. Bukan karena saya hamba Tuhan. Status ya? Enggak. Saya memang benar-benar hamba Tuhan. Saya menghambakan diri kepada Allah yang benar. Pertanyaannya sekali lagi. If you love, you will find the way. Seberapa gregetnya kita untuk datang ibadah. Jangan biarkan berkat Tuhan yang Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kita menjadi penghalang untuk kita datang beribadah pada Tuhan. Itu hal-hal yang baik tadi ya. Ada kalanya juga hal yang tidak baik. Kita simpan dalam hati. Saya tidak sedang membenarkan para pemimpin di tempat ini ya. Kalau memang kami salah, please tegur kami. Please nasihati kami. Ingatkan kami, tim pastoral di tempat ini. Ada beberapa orang juga ngerasa bahwa dipindah-pindah ke gereja. Dari satu gereja ke gereja yang lain. Ngerasa apa? Gerejanya toksik di sini. Pastoralnya gitu-gitu aja semuanya. Mereka lebih sibuk menghakimi. Wait. Kamu ngerasa dihakimi atau kamu gak mau dikalibrasi? Sorry. But ini adalah faktanya, ini adalah kebenarannya. Jangan-jangan rasa sakit hati kita itu jadi pagar yang penuh dengan sensasi. Kita nikmati rasa sakitnya. Sedemikian rupa. Come on.
Kita cepat untuk menghakimi, namun lambat untuk merenungkan permasalahan yang timbul dalam hati. Jemaat Tuhan di tempat ini. By the grace of God, demi kemurahan Allah yang hidup. Buka hatimu hari ini. If you love, you will find the way. Who's your love? Siapa yang kamu kasihi? Siapa yang kamu kasihi? Siapa yang kamu cintai hari ini? Yang terakhir, pagar yang kita bangun, kita cenderung tinggi hati waktu kita berhasil menaati tradisi-tradisi tersebut. Orang Farisi kan gitu. Kalau kita gagal, kita cenderung apa? Kita merasa gagal. Sama kan kayak orang Farisi. Cepat menyalahkan orang lain. Kayak tadi ketemu dengan Yesus langsung menyalahkan diri. Iya kan? Menyalahkan murid-muridnya. Saya kasih contoh dengan nyata ya. Saya kasih contoh saya pribadi deh. Saya pribadi. Puji Tuhan ya, saya ini dikelilingi oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dikelilingi oleh teman-teman yang luar biasa, pinter-pinter mereka, luar biasa. Sekali lagi garis bawahi, teman-teman saya yang pinter. Jadi kalau saya ketok pinter itu karena saya berkumpul dengan teman-teman saya yang pinter. Kalau saya mah ya pokok intinya saya harus belajar terus lah gitu kan. Ngomong destinasi tadi aja salah-salah gitu kan. Kan, jadi intinya saya ini perlu banyak belajar. Anyway, dengan adanya teman-teman saya yang luar biasa tersebut, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya termasuk di sini tim pastoral di tempat ini, Ko Andrew, Steven, Silvan, Ko Dodi, Alvin, Ben, Ria, Nancy, mereka memperlengkapi saya. Nah, anyway, dengan adanya teman-teman saya yang beragam ini, yang pintar-pintar, otomatis saya mengetahui banyak hal. Saya mengetahui banyak hal dan apa yang terjadi? Saya tidak lagi menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi saya menjadi komentator yang banyak gaya. Langsung, kalau ada hamba Tuhan yang menafsirkan ayatnya, hermeneutiknya salah, langsung saya, salah. Istri saya berapa kali dicabel? Cabel sini, cubit, nggak bisa, banyak otot soalnya. Anyway. Izin. Berapa kali saya melakukan gitu? Sampai akhirnya sahabat saya, salah satu sahabat saya, teman saya yang pintar adalah Peter Chico Alu, ya. Dia ngomong seperti ini, jika kamu berada di dalam satu ibadah, kamu mendengarkan firman Tuhan, dengar latar belakang hamba Tuhannya seperti apa, dengan cara menyampaikannya seperti apa, itu artinya Tuhan sedang ngomong sama kamu. Jangan sampai kamu kehilangan message yang luar biasa dari Tuhan gara-gara kamu terlalu sombong. Boom! Semenjak saat itu saya berubah. Saya bertobat. Apakah sampai sekarang saya masih ada rasa-rasa seperti itu? Masih. Jujur, izin, masih ada. Istri saya masih sering jawil-jawil. Sampai satu saat ya, ini paling baru. Suatu kali, waktu saya sudah sampai rumah habis ibadah gitu ya, sepanjang hari Minggu itu habis ibadah, saya lihat satu postingan, seorang pastor muda berbakat. Langsung wajah-wajah pengen tahu. Kalau rame kita lanjut part 2. Okay. Yang pengen tahu penawaran makan siang terbaik saya akan ambil. Oke. Okay? Nah, guyon. Jadi gini, ada satu pastor muda berbakat, sangat luar biasa. Sangat fasih lidah. Dan dia membuat sebuah postingan yang, oh wow, hati saya membara. Salah pengajarannya, salah benar-benar saya. Saya mau tulis di komen, saya mau kasih komentar pedas. Tetapi sebelum saya komen, saya diam dulu. Ini untuk apa ya? Jangan-jangan saya ingin membangun nama saya pribadi. Bukan untuk membela firman Tuhan. Saya coba tenang. Akhirnya saya DM dia. Intinya saya memperkenalkan diri di sana. Saya memperkenalkan diri dan saya menyatakan bahwa sebagai sesama hamba Tuhan dan sebagai sesama pengikut Kristus, saya memposisikan diri, mengambil bagian untuk mengingatkan Anda. Please, ajarannya ini bagian ini salah. Saya DM, langsung. Gak usah dikomentar. Apa yang terjadi? Dibalas? Tentu tidak. Siapa saya? Siapa saya? Tapi paling enggak, saya melakukan kebenaran. Dan saya membiarkan kebenaran itu juga ngomong dalam kehidupan saya. Saya lebih damai sejahtera waktu itu. So hari ini, Royal Family, 3 diagnosa ini. Royal Family yang mana?
Masih bingung? Nggak apa-apa. Kita berdoa dan ini bisa next. Supaya kita bisa pahami. Kita tidak hidup di dalam sensasi. Namun hidup di dalam esensi. Sadari satu hal. Pengejaran terhadap sensasi hanya akan membuat kita menjadi letih. Yang perlu kita lakukan adalah membuka hati untuk dikalibrasi. Supaya kita menemukan esensi kehidupan yang sejati. Sensasi yang kita bangun dan perjuangkan itu sejatinya sumber utamanya itu dalam hati kita. Jadi supaya kita kembali fokus kita kepada Allah, apa yang mesti kita lakukan? Yang harus diubahkan adalah hati kita. Apa sih yang sebenarnya ada dalam hati kita? Kita masuk ke poin yang kedua, hidup dalam esensi. Ini dia. Setelah Tuhan Yesus begitu keras menegur orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus mulai memberikan pengajaran pada orang banyak. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Matius 15 ayat 10 sampai 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kalau saya simpulkan seperti ini ya, Tuhan Yesus sedang ajarkan gini, yang sedang mengatakan bahwa dia sedang mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu tidak bisa menajiskan kita. Dan segala sesuatu yang kita buat itu tidak bisa membuat kita tambah kudus. Kita tidak menjadi lebih kudus karena kita melakukan sesuatu. Dan kita juga tidak menjadi lebih najis karena kita tidak melakukan sesuatu. Nangkep Royal? Nangkep ya? Jadi gini, pada intinya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa hatimu penuh dengan kenajisan. Dan setelah itu di Matius 15 ayat 18 sampai 20 Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini. Dia jauh lebih detail lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Di sini semakin jelas ya, bahwa yang seharusnya dirubah itu adalah hati kita. Bukan menambahkan apapun pada hukum. Karena sesuatu yang eksternal tidak mungkin bisa mengubahkan kita. Pun kita rajin dan setia melakukan perintah Tuhan, namun hati kita menjauh dari Tuhan. Itu bisa terjadi. Contoh, kita rajin dan setia memberikan perpuluhan. Kita rajin dan setia memberikan perpuluhan, bukan hanya memberikan perpuluhan. Kita juga setia, rajin dan setia dengan rela hati juga. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bisa jadi juga, jangan-jangan ya kita melakukan hal itu dengan harapan Tuhan memberikan berkat. Dengan harapan kita bertransaksi dengan Tuhan. Hati kita harus dibersihkan dan terus dikalibrasi. Sampai kita menemukan esensi kehidupan yang sejati. Saya kasih satu cerita ya. Bagaimana Tuhan menyingkapkan sebuah esensi yang jauh lebih indah. Dan itu mengubahkan kehidupan saya. Saya pengen tahu dulu kalau Bapak Ibu mungkin di tempat ini ya. Ada yang pernah punya permasalahan dengan permasalahan kecanduan apapun. Gak usah dijawab. Gak apa-apa. Saya dulu punya permasalahan dengan kecanduan rokok. Cukup parah. Cukup akut. Sampai akhirnya, by the grace of God, saya bisa berhenti rokok. Tapi, yang pernah mengalami kecanduan, rasa nikmatnya itu masih tetap ada di sini. Gak bisa hilang. Yang ada adalah, makanya saya semakin mengerti ketika Paulus mengatakan cukup kasih karunia Tuhan. Sampai satu kali, saya sudah gak ngerokok nih ya. Waktu itu saya pergi ke satu tempat bersama beberapa teman saya. Dan ada tempat rokok tuh, saya bercanda gitu kan. Saya bilang,
beli rokok asik nih. Teman saya dengan luar biasa dia bilang gini, gak apa-apa rokok. Ih, lulu. Kok gak apa-apa rokok? Sama-sama Kristen kita. Kok bisa ya? Akhirnya saya mencoba menelaah, saya mencoba berargumentasi dan segala macam. Iya, cocok nih. Saya mencoba untuk saya saya mendapatkan beberapa argumentasi, narasi saya sudah, wah ini kuat nih. Bisa nih saya kayaknya rokok lagi. Tapi satu titik, Tuhan mengubahkan pikiran dan hati saya. Saya menemukan esensi yang jauh lebih indah. Gini, kalau saya tetap merokok, saya waktu membagikan Injil, itu hanya diterima oleh para kalangan perokok. Wih asik nih pendeta sambil firman Tuhan sambil gitu kan sambil sebat. Ya saya akan diterima oleh kalangan itu aja. Tetapi untuk kalangan tidak perokok, bukan perokok, mereka merasa, ih pendeta kok rokokan, gak asik, gak bagus, tidak kudus. Oleh sebab itu, bagi saya, memberitakan Injil itu jauh lebih indah. Mending saya gak ngerokok. Saya memilih ada hal yang jauh lebih indah daripada saya mengikuti kesenangan saya untuk merokok. Ada hal yang jauh lebih indah. Bagi saya, hidup adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena saya adalah hamba Kristus, bukan hamba siapapun. Dan oleh sebab itu, hari ini, kekristenan itu bukan masalah boleh dan tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi masalah metanoia. Makanya Paulus menuliskan ini, berubahlah oleh pembaruan budi. Hari ini makanya kita buka hati kita supaya Tuhan menyatakan esensi kehidupan yang sejati. Esensi kehidupan yang sejati. Yang saya alami adalah bagaimana saya memberitakan Injil jauh lebih luas. Tanpa batasan apapun. Tanpa ada batasan apapun. Saya bisa memberitakan Injil jauh lebih luas. Hari ini saya berdoa supaya kita semua, hati kita dikalibrasi. Hati kita benar-benar sadar, Tuhan dengan segala kerendahan hati, aku mau menyerahkan ini semua. Tetapi gini Bapak Ibu, kita harus sadarin bahwa kebobrokan dan kenajisan kita itu sudah seperti natur. Kayak gini, naturnya kayak gini. Kayak anjing menggonggong, kucing mengeong. Meskipun mereka dikumpulin, gak mungkin anjing jadi mengeong dan kucing jadi menggonggong. Gak mungkin. Itu sudah natur. Artinya, kemanapun, apapun yang kita lakukan, yang keluar adalah kenajisan. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat di ayat yang terakhir yang kita baca, Tuhan Yesus hanya menyatakan isi hati manusia. Karena di dalam hatilah muncul segala sesuatu yang jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, semua muncul dari sana. Muncul dari hati yang penuh dengan kenajisan dan kebobrokan. Dan Tuhan Yesus tidak memberikan tips. Solusinya adalah kalian harus melakukan ini, melakukan itu. Bagaimana mungkin kita yang najis bisa menghilangkan kenajisan kita sendiri? Gak mungkin bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubahkannya. Hanya Tuhan yang bisa benar-benar menyucikan hati kita, mengkalibrasi hati kita. Sehingga kita bertemu dengan esensi kehidupan yang sejati. Seringkali kita terjebak, kita lebih suka ngomong tentang Tuhan. Tapi kita sudah mulai enggan ngomong dengan Tuhan. Kita gak mau, kita ngomong tentang Tuhan lebih suka kita. Kongko-kongko sambil ngomong tentang Tuhan. Ngomong konspirasi yang ada dan segala macam. Kita lebih suka ngomong itu kan. Tapi jarang kita datang pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku rubah? Tuhan selidiki hatiku. Kita sudah jarang kan ngomong dengan Tuhan. Gak usah dijawab, sadari. Dan mari pulang kembali. Hanya Tuhan yang sanggup membuat hati kita dikalibrasi dan disucikan kembali. Dia gak pernah buang kita. Kalau Tuhan Yesus tadi
Apa sih yang menjadi jaminannya? Kita buka di Yehezkiel 36 ayat 26. Saya undang pemain musik bisa kembali. Yehezkiel 36 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini janji Tuhan kepada kita. Tapi bagaimana hati yang baru ini diberikan pada kita? Bagaimana caranya hati yang baru yang Tuhan janjikan ini diberikan kepada kita? Hanya ditukar aja. Kita yang najis, cabut, terus dikasih hati yang baru. Kalau hanya seperti itu, listen to this. Kalau hanya seperti itu, Tuhan sedang melecehkan kekudusannya sendiri. Karena apa? Kenajisan itu harus dihukum. Saudara tadi lihat di ayat yang ayat-ayat yang sebelumnya, ayat-ayat yang di atas, waktu Tuhan Yesus menegur orang Farisi, Tuhan Yesus seakan-akan ngomong gini sama orang Farisi, "You are a dead man." Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu orang-orang munafik, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kamu orang yang akan mati, akan binasa. Gak bisa kehidupanmu dipenuhi dengan beberapa tradisi dan kamu menganggap bahwa kamu akan dikuduskan. No, gak akan pernah bisa. Kalau seandainya ya, setiap kita di tempat ini dikasih TV di sini dan setiap orang bisa melihat isi hati kita. Terus dikasih, di atasnya itu kasih title kita, pendeta, Madya Hizkia Setiawan. Pas di dalam layarnya itu, apa yang saya rasa dan apa yang saya pikirkan. Menjijikkan saudara. Penuh dengan kenajisan, penuh dengan segala sesuatu manipulatif. Saya yakin dan percaya gak ada yang berani yang seperti itu. Mari sadari. Tetapi cara Tuhan memberikan hati yang baru ini, Dia justru datang ke dunia. Dia datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk hidup secara benar. Dia bukan hidup untuk tradisi, tetapi dia hidup untuk esensi ilahi. Dia hidup sepanjang hidupnya, tidak ada satupun hukum Allah yang dilanggarnya. Semuanya dilakukan secara sempurna. Bahkan ketika ada kesempatan untuk membangun pagar, untuk menyelamatkan dirinya di Taman Getsemani, dia pun berdoa seperti ini, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dia tunduk kepada kehendak Bapa. Dia tidak membangun pagar sensasi. Dia hanya fokus kepada esensi ilahi. Ini cara Tuhan memberikan hati yang baru. Kenajisan kita yang ditanggungnya. Kebobrokan kita yang ditanggungnya di atas kayu salib. Yesus mati supaya kita yang najis ini diterima oleh Allah Bapa. Supaya kita yang najis ini bisa datang dan beribadah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Jangan mau diperbudak oleh keinginan hati kita. Keinginan hati kita sangat jauh dari kekudusan. Sangat buruk. Hati kita yang penuh dengan kenajisan ditukar dengan hati Kristus yang penuh dengan kekudusan. Dengan cara Yesus yang kudus harus menerima murka Allah. Supaya kita yang najis menerima anugerah Allah. Tuhan selalu memanggil kita kembali padanya. Untuk kembali bertekuk lutut dan menyembah Dia. Hari ini pun Dia memanggil saudara dan saya. Untuk kembali dikalibrasi oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Would you please open your heart today. Datang kembali pada Tuhan. Tuhan gak pernah menuduh engkau. Tuhan gak pernah menagih apa yang kamu bisa berikan. Listen to this Royals. Dalam perjalanan iman kita, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita menikmati pribadinya yang penuh kasih. Supaya kita tidak terjebak dalam sensasi, namun hidup di dalam esensi kehidupan yang sejati. Hari ini, mari kita teduhkan hati kita. Dia hadir di tempat ini. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya pada kita.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Come to Him, mari sama-sama bangkit berdiri, katakan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. All about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Sekali lagi katakan, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Gak peduli seberapa jauh Anda terhilang hari ini. Gak peduli seberapa jauh kamu membalikkan badanmu. Anda berbalik dari jalan Tuhan. Anda kembali kepada kegelapan. Gak peduli seberapa dalam kamu terperosok dalam jurang. Dalam jurang ketidakpastian, dalam jurang keputusasaan, dalam apapun. Anda berusaha sedemikian rupa untuk kembali pada Tuhan. Anda merasa bahwa menutupi dengan berbagai macam hal-hal yang baik. Ngomong dengan Tuhan, ngomong tentang Tuhan kepada banyak orang. Anda tetap ngomong tentang Tuhan kepada banyak orang. Tapi Anda sudah lama tidak ngomong dengan Tuhan. Hari ini siapapun saudara, termasuk yang mendengarkan live delay. Ketika Anda mendengarkan message ini, Tuhanlah yang mencari Anda. Tuhanlah yang mencarimu dan Tuhanlah yang akan membawamu kembali. Hari ini, maukah Anda membuka hatimu dan kembali pada Tuhan? Mengatakan bahwa Tuhan, ini hatiku. Aku terjebak di dalam sensasiku. Aku terjebak di dalam apapun yang aku anggap ini begitu berharga. Sehingga tanpa aku sadarin aku justru melepaskan Tuhan dan menggenggam segala sesuatu yang bentuknya adalah sensasi. Aku tidak lagi menikmati esensi ilahi. Tapi aku lebih menikmati sensasi yang aku bangun sendiri. Siapapun engkau hari ini, saya mau berdoa buat Anda. Taruh tangan Anda di dada.
Termasuk jika saudara yang mendengarkan ini secara live delay. Siapapun Anda, taruh tangan Anda di dada. Saya mau berdoa buat Anda saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Gak peduli seberapa jauh kami melangkah. Gak peduli berapa keras kami melawan Engkau. Seakan-akan kami melakukan segala sesuatu yang tampaknya menyenangkan hatimu. Tetapi ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang Kau inginkan dalam hati kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau yang menemukan kami kembali. Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau begitu sabar Tuhan. Tapi hari ini kami mengatakan, please Tuhan tolong kami. Hati kami penuh dengan kenajisan. Hati kami penuh dengan kebobrokan. Hati kami penuh dengan kepahitan. Hati kami penuh dengan segala keputusasaan. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Kami pegang janjimu dan kami percaya pada kuasa salibmu dan kuasa kebangkitanmu. Engkau memberikan hati yang baru. Hari ini Tuhan aku berdoa, setiap hati-hati yang lemah, hati-hati yang terluka dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang padam, bulu yang terkulai, di dalam nama Tuhan Yesus bangkit hari ini. Kami bukan hanya di dalam mulut kami berkata, it's all about you. Tetapi dengan hati kami, dengan keyakinan kami, bukan karena kami hebat, tetapi kami memandang Allah yang luar biasa itu datang kepada kami. Kami mau mengatakan bahwa Engkau segalanya dalam kehidupan kami. It's all about you Lord. Pulihkan kami hari ini. Kalau bukan Engkau, gak ada yang bisa memulihkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami percaya kehidupan kami dipulihkan. Hati kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Buat kasih-Mu dan buat kebenaran-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur. Saudara bisa angkat tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara dengan baik. Hari ini sekali lagi kebenaran disampaikan. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus setiap hari Minggu? Dan inilah alasan kita dapat hidup baru. Inilah alasan kita terlepas dari setiap ikatan dunia, dalam setiap ikatan dosa. Yesus yang mengambil kenajisan kita dan memberikan kekudusannya. Oleh sebab itu, dengan cara kita mengingat karya salib Kristus, kita dimampukan untuk selalu hidup kudus. Mari sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur, dan Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Harusnya kitalah orang-orang najis yang harusnya dihancurkan dan dipecahkan oleh Allah Bapa. Tetapi karena kasih setianya, kita mendapatkan kebenaran itu. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat cawan dengan tangan kanan kita. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Dia berdoa dan Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Darahnya dicurahkan supaya kita mendapatkan kehidupan yang baru. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat karya-Mu yang begitu sempurna. Kau mati
Kau bangkit, naik ke surga dan mencurahkan roh-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan yang baru, dalam menghidupi kekudusan-Mu, kami tidak sendirian Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang dibagikan, kami percaya itu memulihkan hati kami, meneguhkan langkah kami, dan nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Segala pujian hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, kita akan dengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Apakah keluarga kita sungguh-sungguh bersatu karena melayani Tuhan? Keputusan ada pada kepala keluarga. Dan kita melihat contoh yang paling baik, salah satu dalam perjanjian lama justru adalah Yosua bin Nun. Yosua bin Nun adalah seorang pemimpin bahkan jenderal daripada Israel yang asalnya adalah seorang abdi daripada Musa. Dia tahu bagaimana mengabdi. Ketika semua orang jauh daripada Musa dan Musa ada di puncak gunung bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, cuma Yosua bin Nun yaitu yang tetap tinggal di sana. Salah satu kuncinya adalah tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan kau buat Musain lah 40 hari 40 malam, kan dia di hadapan Tuhan ya, seperti 4 detik saja. Tapi Yosua ada di sana tanpa makan, tanpa minum, tetapi dia bisa bertahan di sana. Kesetiaan dianggap rendah saat-saat ini. Tapi itu yang dicari Tuhan. Loyalty, faithfulness. Karena nama Tuhan Yesus adalah setiawan. The faithful one. Yosua berkata begini. Karena itu, dia berkata dalam Yosua 24 ayat 14. Pilih hari ini. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan apa? Mengabdi pada Tuhan dan mengabdi yang lain. Dalam perjanjian baru dijelaskan. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu menghormati yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan kepada Mamon. Karena itu pilih hari ini. Dia berkata karena itu Tuhan sudah memberikan kemenangan luar biasa. Mereka menyeberang laut Teberau, sungai Yordan terbelah, benteng Yeriko dihancurkan, suku-suku dikalahkan. Bahkan Tuhan kirim yaitu tawon, hornets, untuk mengusir mereka. Pilih hari ini kamu sudah tahu Tuhan adalah juru selamat yang sebenarnya. Nama daripada Yosua dulu Hosea, artinya salvation. Bagus sih. Tapi Musa mengganti dia dengan Yoshua, yang adalah nama dari Tuhan Yesus, artinya Jehovah Savior. Tuhan itulah juru selamat sebenarnya. Hati-hati dengan Mesiah kompleks, merasa diri yang jadi juru selamat. Lalu dia bilang begini, bagaimana kamu bisa lihat sendiri Tuhan memberikan kemenangan. Pilih hari ini. Apakah menyembah kepada yang disembah nenek moyangmu yaitu Abraham di seberang sungai Efrat, atau bangsa-bangsa Amori yang ada di tempat ini. Tapi aku dan keluargaku, kami yang beribadah kepada Yahweh. Kami beribadah kepada Allah Israel. Saudara yang kasih, karena itu dia menjadi pemimpin besar. Karena itu hidup ini harus memberikan dampak. Hidup ini harus menjadi satu untungan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Pada waktu direkam ini saya baru kembali dari Taiwan. Dan kita di sana ada satu hubungan dengan satu gereja namanya Huayan Jiaohui. Huayan Jiaohui itu gereja yang mengandung anugerah. En dari entian, grace, anugerah. Dan mereka berasal dari satu suku aborigin daripada Taiwan yang menjadi nenek moyang daripada suku Dayak di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan semuanya sampai Sarawak dan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih, pilih hari ini. Siapa yang kamu sembah, siapa yang kamu milih. Yang pasti kita tidak akan memilih mamon ataupun dunia ini. We will serve the Lord. Amen. Haleluya. Nama saya dulu Arifin, diganti Timotius, honoring God. Haleluya. Kami memuliakan Tuhan dan sekiranya engkau dan keluargamu semuanya beribadah pada Tuhan. God bless you. Amin. Oke, Shalom Royals. Luar biasa sekali tadi kita diingatkan oleh Pastor Hizkia.
Kalau Pastor Hizkia punya satu kecanduan, saya juga mau mengaku dosa saudara sekalian. Saya juga punya satu kecanduan ya yang dari dulu tuh saya lakukan. Dari sejak saya SMA mungkin ya, itu adalah main game saudara. Dan terima kasih saya sekarang sudah diingatkan untuk tidak hanya mencari sensasi saja ya. Karena memang benar Pastor Hizkia bilang sensasi itu memang keinget terus gitu ya. Enaknya main game, nyamannya main game di rumah, gak usah keluar-keluar gitu ya. Tetapi hari ini saya diingatkan kembali akan esensi yang seharusnya lebih penting daripada sensasi yang saya rasakan. Waktu yang harusnya saya bisa berikan untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Terima kasih Pastor Hizkia untuk message-nya yang sangat luar biasa sekali. Dan sebelum saya masuk ke dalam pengumuman, hari ini kita akan ada offering dan ada 2 offering. Yang pertama adalah regular offering dan yang kedua adalah Royal Care. Royal Care ini adalah offering yang akan kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Royal Family, yang tergabung di dalam Royal Family. Dan persembahan reguler bisa dilakukan melalui kantong persembahan dan juga QRIS. Tetapi untuk Royal Care bisa dilakukan melalui amplop persembahan. Jika ada Bapak dan Ibu saudara sekalian yang belum mendapatkan amplop, boleh mendatangi salah satu usher kami untuk meminta amplop tersebut. Oke, sebelum kita membawa persembahan kita, mari saya pimpin di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Royals. Bapak yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih setiamu selalu ada di dalam kehidupan kami. Karena kami ada di tempat ini ya Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu saja ya Bapa. Karena itu pada hari ini Bapa kami mau membawa persembahan kami ya Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik daripada kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau-lah penyedia, Engkau-lah yang provider kami di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Bapa terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya persembahan yang kami bawa ini boleh semakin memuliakan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu melalui gereja kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau membawa persembahan kami ini dengan hati penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil kita memberikan persembahan kita, saya akan menyapa terlebih dahulu. Apakah hari ini ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya jika ada. Adakah? Jika ada jemaat yang baru hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang. Dan jika Anda belum tertanam di gereja manapun, saya mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan Royal Family di tempat ini. Di tempat ini kami juga ada komsel atau yang biasanya kami sebut dengan KC. Ada 10 KC di tempat ini. Bagi jemaat, para jemaat Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam KC boleh melihat siapa saja ketua-ketua KC atau pastor di belakang saya dan boleh menghampiri mereka untuk bertanya-tanya. Maupun juga bisa menghampiri pekerja yang ada di tempat ini untuk bertanya-tanya lebih lanjut tentang KC yang ada. Oke, dan kemudian quick word akan ditayangkan setiap hari Rabu seperti biasanya. Dan Rabu ini tanggal 22 Juli kita akan mendengarkan message yang di-sharingkan oleh saudari kita Sandy Kristianti. Ya, yang adalah Royal Worshipper Ministry Leader. Boleh saudara berikan tepuk tangan ya untuk Sensen dan jangan lupa nanti kita dengarkan apa sih message yang mau di-sharingkan oleh Sensen di hari Rabu besok. Dan next week preacher kita akan dilayani kembali oleh Maria Lipesik yang juga adalah Royal Kids Pastor kita dan dia juga aktif mengajar ya di Royal Kids di sini dan saya yakin dan percaya message-nya akan sangat memberkati kita semuanya. Karena itu next week jangan lupa untuk hadir kembali. Dan kita juga telah membuka pendaftaran untuk Believer Class. Pendaftaran untuk Believer Class dan Believer Class ini adalah Believer Class kedua di tahun ini. Believer Class ini adalah salah satu spiritual journey ya yang ada di tempat ini untuk kita bisa tertanam di gereja ini dan bertumbuh di rumah kita Royals. Believer Class ini terbuka bagi Royals yang baru pertama kali datang beribadah di Royals dan yang belum dan ingin dibaptis serta yang ingin tertanam di Royals. Believer Class Rock Journey Class by Royals itu ada 4 kali pertemuan. Dan pertemuannya biasanya setelah ibadah
dan mereka akan memprovide lunch. Jangan khawatir, kita tidak akan lapar, tapi kita akan makan terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kelas-kelas believer class. Dan kelasnya akan dimulai tanggal 2 Agustus karena 4 kali kelas itu akan dilakukan setiap minggu di bulan Agustus ya. Jadi mulai di tanggal 2 Agustus dan selesai di tanggal 23 Agustus. Pendaftaran dibuka mulai hari ini. Jadi untuk Royals yang tertarik untuk mengikuti believer class ini boleh bertanya-tanya dengan Daniel Sharonis. Nomor Daniel Sharonis sudah dicantumkan ya di poster di belakang saya. Jadi mungkin sekarang bisa dicatat dan nanti bisa dicari orangnya. Mungkin Daniel Sharonis hari ini apakah ada di tempat ini? Ada ya di belakang sana orangnya. Jadi nanti bagi yang mau mendaftar boleh mencari Daniel Sharonis. Tuh, dan kemudian kita juga ada Rockman. Kita ada Rockman ini yang kemarin sudah ada ibadahnya ya. Sekarang kali ini Rockman akan mengadakan Rockman Camp. Jadi kami mengundang seluruh pria untuk bergabung dalam Rockman's One Day Camp yang bertemakan King's Mandate for Men. Camp ini dirancang khusus saudara-saudara untuk memperkuat identitas, kepemimpinan dan juga panggilan hidup sebagai seorang pria sejati. Kapan sih camp ini akan dilakukan? Camp ini akan dilakukan pada tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dan ini karena ini adalah camp akan dilakukan seharian ya. Jadi mulai dari jam 8 pagi dan selesai di jam 5. Itu, dan ini akan dilayani oleh Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya dan juga Pendeta Risendo B. Maulani. Jadi saya mengundang untuk pria-pria di tempat ini untuk boleh tergabung juga dalam camp Rockman Camp yang akan dilakukan di tanggal 25 Agustus. Dan kemudian setelah Rockman Camp tentu saja Rock Women Ministry juga gak mau kalah ya saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang untuk para pria, ada juga untuk para wanita. Dan Komsel Wanita di bulan ini biasanya kita mengadakan Komsel Wanita itu 1 bulan sekali. Mungkin banyak saudari di sini yang belum tahu ya. Dan di bulan ini Komsel Wanita akan diadakan pada tanggal 23 Juli. Karena kita biasanya memang setiap hari Kamis dan jamnya selalu sama jam 10. Tetapi 1 bulan sekali dan bulan ini di tanggal 23 Juli dan kita akan dilayani oleh Nancy Piri. Karena itu yang wanita-wanita join Komsel Wanita, yang pria-pria boleh join Rockman Camp. Oke, dan kemudian hospitality kita akan dikenyangkan dengan risol mayo. Ini juga adalah snack, salah satu snack favorit saya ya. Jadi setelah ibadah kita boleh sama-sama menikmati snack di luar. Dan yang terakhir saya mengundang Dodi Sujanto untuk menyampaikan pengumuman dari Royal Heart. Ya, thank you Laura. Shalom Royals, hari ini saya mengumumkan tentang Royal Hearts. Ini tahun kedua kita melakukan. Apa itu Royal Hearts? Kali ini Royal Hearts bertepatan pada tanggal 15 Agustus. Jadi bertepatan dengan HUT RI. Ya. Karena itu gereja ambil bagian untuk aksi nyata keluar, untuk memperhatikan kesehatan dari warga sekitar. Karena itu apa aja kegiatannya? Kegiatannya kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Wijaya Wiyung, ya, meliputi tes darah, kolesterol, asam urat, gula, tekanan darah, menggunakan metode Lancet. Kemudian nanti juga akan ada konsultasi kesehatan dan dengan dokter dari Rumah Sakit Wijaya dan akan ada pemberian obat dan vitamin dengan seperlunya yang sesuai dengan kebutuhan. Total target yang kami sediakan sebesar 400 orang dan kami prioritaskan untuk petugas kebersihan dan keamanan di Royal Residence, Honda, showroom Honda sebelah, Mitra 10 dan Royal Square di seberang. Ya. Karena melihat banyaknya target peserta dan kegiatannya, maka kami mengajak Royal semua untuk berpartisipasi menjadi volunteer. Ya, karena pasti padatnya orang dan kegiatannya kita butuh banyak volunteer. Karena itu kami mengajak Royal semua untuk mau terlibat menjadi volunteer dan berpartisipasi juga dalam taburan dana. Dengan satu donasi 50.000 adalah bukti kasih yang nyata untuk kesehatan satu orang.
Mari kita doakan sama-sama untuk acara ini biar bisa menjadi berkat bagi warga sekitar di gereja kita ini. Sekian pengumuman, saya undang Pastor Hizkia untuk menutup dengan doa berkat. Haleluya. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat kasih setiamu yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu yang akan menjadi terang bagi setiap langkah kami. Dan menuntun kehidupan kami untuk hidup di dalam esensi kehidupan yang sejati. Hidup kami bertujuan hanya kepada Kristus, berfokus kepada Kristus dan nama Kristus saja yang dipermuliakan. Injil Kerajaan Allah dinyatakan melalui kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Royals, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih setia. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi penuh dan dinyatakan di dalam kehidupanmu dan melalui kehidupanmu. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Allah yang setia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.